Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Irwanti, mahasiswi Universitas Majalengka, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 2 kelas A. Saya akan menjelaskan materi tentang data dan data statistik. Apa itu yang dimaksud dengan data dan data statistik dan macam-macam datanya apa saja. Nah, untuk data adalah kumpulan keterangan yang berupa angka atau kumpulan keterangan yang memiliki makna tertentu. Sedangkan data statistik itu adalah kumpulan keterangan yang berupa angka dan memiliki makna tertentu, serta memiliki standar, deviasi, dan varians. Jadi kalau data itu kumpulan keterangan yang berupa angka atau kumpulan keterangan yang memiliki makna tertentu. Nah, kalau data statistik itu kumpulan keterangan berupa angka dan memiliki makna tertentu, tapi memiliki standar, deviasi, dan varians. Jadi berbeda ya. Lalu macam-macam datanya itu apa saja? Nah, data ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada data berdasarkan jenisnya, lalu yang kedua ada data berdasarkan sumbernya, yang ketiga adalah data berdasarkan skalanya, dan yang terakhir, yang keempat, ada data berdasarkan dimensi waktu. Nah, dari data-data tersebut itu juga dibagi-bagi lagi. Untuk data berdasarkan jenisnya, yang pertama ya, itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Nah, apa sih data kualitatif itu? Data kualitatif itu data dalam bentuk kualitas atau data yang tidak dapat diukur dengan skala numerik. Jadi tidak berupa angka, tidak berbentuk angka. Contohnya apa? Contohnya bisa sembuh gitu, rusak, gagal, senang, sedih, itu contohnya ya. Kalau data kuantitatif itu menurut saya itu adalah kebalikan dari data kualitatif. Kenapa? Karena data kuantitatif itu data yang berbentuk angka, sedangkan data kualitatif itu data yang tidak berbentuk angka. Jadi kuantitatif itu data yang berbentuk angka atau data yang diukur dalam suatu skala numerik. Nah, untuk data kuantitatif ini sendiri dibagi menjadi 2. Itu ada data diskrit dan ada data kontinu. Nah, apa sih itu data diskrit? Data diskrit itu data dalam bentuk bilangan bulat. Contohnya apa? Contohnya jumlah orang. Kan data dalam bentuk bilangan bulat. Lalu, jadi kalau orang kan itu tidak bisa dibagi, tidak bisa, misalkan kan kalau pecahan itu 1, bisa jadi setengahnya gitu. Jadi kalau data diskrit itu bilangan bulat, jadi jumlah orang ya. Terus selain data diskrit itu yang keduanya ada data kontinu. Apa sih data kontinu? Data kontinu itu adalah data dalam bentuk angka dan bisa berbentuk angka desimal atau pecahan. Kalau tadi data diskrit itu bilangan bulat, nah kalau kontinu itu pecahan ya, desimal. Contohnya apa? Berat badan dan tinggi badan dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, itu untuk data berdasarkan jenisnya ya. Lalu untuk yang kedua, data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2 lagi. Ada data primer dan ada data sekunder. Untuk data sekunder, apa sih data sekunder itu? Jadi data sekunder itu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data. Jadi data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data itu dipublikasikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu tahu. Contohnya apa?
contohnya jumlah penduduk suatu desa. Nah, itu dipublikasikan, diberitahukan misalkan di media sosial atau di apa, supaya masyarakat tahu bahwa penduduk desa tersebut misalkan ada 200 jiwa atau 200 orang. Nah, untuk data sekunder itu data yang untuk data primer, untuk data primer itu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode original. Jadi misalkan kita ingin mengetahui jumlah karyawan suatu perusahaan, nah kita langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga ada data berdasarkan skalanya. Data berdasarkan skalanya itu dibagi menjadi 4. Ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan ada data ratio. Nah, untuk data nominal itu data yang bisa dikelompokkan. Jadi data nominal itu data yang bisa dikelompokkan. Contohnya apa? Contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki. Itu kan dikelompokkan, perempuan, laki-laki. Lalu yang kedua ada data ordinal. Data ordinal itu data yang bisa dikelompokkan dan dikategorikan. Kalau tadi data nominal itu hanya bisa dikelompokkan, nah kalau data ordinal ini bisa dikelompokkan dan bisa dikategorikan. Contohnya apa? Contohnya motivasi dan kriteria. Lalu yang ketiga ada data interval. Data interval ini sama dengan data ordinal. Itu dapat dikelompokkan dan dapat dikategorikan. Terus yang keempat, yang terakhir, ada ratio. Itu data yang data yang memiliki angka 0 mutlak. Jadi data tersebut data yang memiliki angka 0 mutlak, itu tidak bisa dirubah-rubah. Nah, untuk yang keempat itu ada data berdasarkan dimensi waktu. Nah, itu dibagi menjadi 3 data berdasarkan dimensi waktu itu. Itu ada time series, terus ada data cross section, dan ada data polling. Nah, data time series itu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada variabel tertentu. Contohnya apa? Contohnya bisa data harian, data mingguan, data tahunan, data bulanan. Nah, yang kedua data cross section. Data cross section itu data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu yang digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama, sehingga variasi terjadinya antar pengamatan gitu. Jadi data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu yang digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama, sehingga variasi terjadinya adalah antar pengamatan, misalkan antar bulan Desember dan bulan Januari, seperti itu. Terus yang terakhir ada data polling. Data polling ini kombinasi antara data time series dan data cross section. Kan tadi data series itu kronologis disusun menurut waktu pada variabel tertentu. Nah, kalau data cross sectionnya itu data yang dikumpulkan pada suatu titik yang digunakan untuk mengamati respon. Nah, data polling ini keduanya. Gitu. Sekian penjelasan materi dari saya tentang data dan data statistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan tolong dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.